Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Purnamasari dari semester 4 kelas A, Prodi PGSD dari Universitas Terbuka Pokjar Belitang. Video ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas yang diampu oleh Bapak Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan, yang dilanjutnya untuk dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses pencernaan pada manusia? Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dan kemudian mempermudah pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan bisa mempermudah untuk menghancurkan makanan. Dan kamu tidak perlu mencerna bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristatik, yaitu gerakan meremas makanan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari sistem pencernaan paling elastis, Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut bagian kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan menghancurkan makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan pada getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim renin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendamkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam pencernaan makanan karena panjangnya sekitar 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang
sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan getah enzim aminase dan berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus pencernaan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencernakan lebih lanjut dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sehari-hari sari-sari makanan, kemudian sari-sari makanan disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ yang terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum berisi penuh dengan feses, maka saraf mengirimkan respon kepada otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, begitulah sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sampai sini dulu ya video pembelajarannya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.